Hi again everyone, welcome back again di Altcoins Update. Thank you very much guys buat kemarin yang udah pada ikut gabung di live streaming ya sampai jam berapa? Pokoknya sampai pagi ya, luar biasa banget teman-teman ya. Congratulations for those of you who follow the live streaming kemarin, karena kita udah ngelihat Bitcoin finally breaking above the $70,000 ya, following our analysis yang kemarin kita share juga. Tapi memang sebenarnya udah biasa banget ya kalau kita ngelihat hari Senin pagi manipulatif ya kan, harga turun dulu kemudian baru dinaikin lagi ya, kayak wajar aja gitu ya. Personally saya ada long position but I decide to take some ya, istilahnya take profit sebagian. Itu tadi waktu reach kisaran area 71666 ya. Reasonnya adalah ini memang area minus 0,27 merupakan area Fibonacci extension ya yang saya tarik dari pullbacknya di sini. Jadi kalau kalian notice ya, bottom to the top kita pakai Fibonacci, habis itu saya keluarin 0,27 dan 0618 nya. Ini sebenarnya kalau 027 udah dilewat kayak gini, harusnya sih kita punya peluang untuk nanjak lagi sampai sini ya, tapi itu nanti kita bahas di video terpisah. Kita bakal bahas di XRP ya teman-teman. XRP dan Cardano, dua koin yang bisa dibilang arminya paling banyak ya. XRP army, Cardano itu ada geng ya. Kemudian saya terakhir bahas itu udah cukup lama. Cuman waktu live streaming banyak yang nanya. Terus saya decide untuk inform ya lewat grup ya di sini. Sebenarnya personally teman-teman ya, tambahan guys untuk XRP di sini ya, saya mention soal XRP. Ada yang request banyak sekali ya, patokan saya masih sama and I've been buying since 4 days ago. Pada saat itu kita update itu sebenarnya XRP-nya kalau kalian notice masih di area akumulasi, which is as you can see today guys, we already see XRP pumping ya. Ini sebenarnya masih sama game plan saya, selalu sama ya until today. XRP saya masih hold. One of the reason adalah karena saya juga korban sangkut ya. Saya ngomong terus terang aja sama teman-teman, kita bukanlah manusia sempurna, pasti ada mistakes ya. Dan personally my mistakes adalah let XRP atau hold XRP dengan pertimbangan saya pikir XRP masih bisa nanjak ya. Ternyata di luar ekspektasi saya, XRP koreksi turun terus dan dia sampailah di area yang bisa dibilang cukup menarik ya untuk melakukan akumulasi, yaitu area low ini, kisaran $0,3. And I've been buying since then, cukup sering ya belanja XRP, beli. Buat saya ini adalah area akumulasi, dan ini sudah saya post bukan cuma karena Telegram update ini, tapi udah sejak lama. Bahkan kalau di grup advance group sendiri ya, one of my top analysis adalah XRP ya. Ada Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP. XRP itu regular lumayan lama ya. Saya udah update berkali-kali di sini ya, udah panjang banget. But the overall idea kalau kita ngomongin spot, apalagi every time saya ngelihat XRP retest ya, nih why saya buy XRP ya, Februari 10, kemudian ini ya area akumulasi still same ya, 9 Februari XRP merupakan area kunci, area saya akumulasi sebab mendekati trendline paling krusial selama beberapa tahun terakhir. Jadi memang sebenarnya opportunity di XRP still the same. Ya, previously our idea on XRP is buying. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini saya bahkan inform lagi spot ya. Range ini merupakan area range yang menarik untuk spot. In case masih ada yang rencana keep XRP, ya inilah buying momentumnya kalian ya, retest di trendline tersebut, and supposed to be a good bit ya buat teman-teman yang berencana untuk pegang XRP jangka panjang. Di sini saya inform, not penting, biasanya XRP pump terakhir ya cenderung menandakan alts akan koreksi, tapi ini base yang sudah tidak ada kepastian 100%. And I think saya juga inform ya di grup advance, not penting biasanya wait a minute ya, XRP cenderung pump terakhir and bla 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 ya, menandakan alts akan koreksi. Ini 29 Februari, just before the drop yang terjadi pada 29 Februari pada saat itu. Tapi this time I don't know guys, maybe different ya, mudah-mudahan different. Kalaupun different is okay ya. Kalau kalian udah pegang XRP kalian udah tinggal manage aja ya. Kalau misalkan dari perspektif futuresnya ya, di sini juga saya pribadi ada 3R position, but previously nggak smooth teman-teman ya, terus terang aja. Ada berapa kali istilahnya kita ngelihat dia ditarik lagi ya, hit by the break even, but then saya decide untuk oke, kita coba untuk manfaatkan lagi dan lain-lain. But in the end saya pegang spot, dan
patokan saya mungkin di spot itu yang lebih penting ya. Kalau futures itu kan kita profit, yaitu untuk tambahan kita belanja lagi di spot ya. Itu yang jadi pertimbangan saya. But for now, by the time XRP udah creating higher high kayak gini, udah impulsif, mungkin teman-teman banyak bertanya ya kan, kayak XRP gimana nih kok udah naik ya kan, telat lah bahasnya udah naik, udah pumping. Sebenarnya nggak juga sih, karena kita udah update dari 28 Februari, which is kalau mungkin yang follow dari sana nggak telat-telat banget. But ya kalau kalian yang kemarin baru nanya, abis itu kalian telat cari tahu, ya itu jelas kaliannya yang telat, bukan kitanya yang telat gitu ya. But in the end, what I like about XRP adalah kalau kalian lihat di sini, ini juga ada trend line yang sangat masif dan major ya. Sebenarnya dari perspektif time frame daily dia udah di take out. Kalau itu udah berhasil di take out, where our next stop? Kan itu yang jadi pertanyaan. Sekarang sih XRP momentumnya lagi kenceng-kencengnya, movementnya lagi sangat impulsif. Belum ada tanda-tanda sama sekali kalau XRP akan mengalami rejection atau akan mengalami retracement. Tapi in the end, kalau misalkan dia udah sekencang ini dan dia closing dalam keadaan bullish kayak gini, time frame daily terutama, ini berarti dia take over SNR ini, dan next stopnya berarti ada possibility untuk ngejar ke $0.86. Ya buat teman-teman yang udah pegang spot di XRP, ya udah tinggal manage, udah tinggal maintain saja. Kalau misalkan di futures kalian mau take profit sebagian, boleh kalian execute ya, dan kalian cari istilahnya alternatif coin yang lain yang bisa dibilang masih jadi peluang untuk kalian manfaatkan ya. Barangkali pemanfaatan momentumnya bisa tepat timingnya dan kalian ngehajar di saat momen market memang siap untuk rally kembali. Tadi saya ada sempat update juga guys by Twitter ya, which is menurut saya ini lumayan seru ya. Saya ketemu ini dari salah satu grup Telegram ya, luar teman-teman sekalian. Dan saya ingat sih kejadian 2020 tuh percis kayak gini ya. Bitcoin naik. Orang-orang yang nggak sabar itu dia udah, mungkin dia trade leverage, mungkin dia exit ya di spotnya. Mereka pikir ini belum saatnya. Tapi begitu kejadian itu cepet. Alts tuh naiknya bukan kayak Bitcoin yang slowly. Kenapa teman-teman? Karena alts rata-rata itu market cap-nya kecil ya. Kalau kalian bandingkan sama Bitcoin jelas jauh. Jadi kalau misalkan kita lihat Bitcoin struggling, tahu-tahu alts nanti snap, boom, langsung naik kenceng gitu. Ya ini saya selalu kasih ini sebagai contoh ya, satu contoh yang saya pikir sangat relate dengan keadaan saat ini ya. Kalau kita lihat Bitcoin ini kan naik slowly terus naik ya. Kalian lihat satu coin yaitu Holochain ya. Ini momen, saya bilang menurut saya ya, ini momen kita saat ini di sini. Ya, momen ketika Bitcoinnya udah lari duluan pada saat September menuju November ya. Ini kalau saya garisin di sini September ke November ya teman-teman. Kalian lihat September sampai Januari bahkan. Satu koin yang bisa dibilang Holochain ini adalah koin yang small cap ya pada saat itu. Ini small cap teman-teman. Kalau kalian lihat 0,0000 sekian itu pada saat itu. Kemudian proses ini berlangsung dari sekitar 22 September sampai 3 Januari. 103 hari lah atau lebih gitu ya. Kita anggap 109 hari. Kalian compare dengan Bitcoinnya pada saat itu. Ya, kita compare dengan Bitcoinnya pada saat itu, which is tadi berapa teman-teman? Tadi 20 September something ya. Ya kita anggaplah September sampai Januari. Look at that ya. Bitcoinnya udah begini. Ya. 109 hari dari September sampai kisaran Januari. Ya segini ya teman-teman. Kalian lihat sendirilah. Ini waktu kejadian tahun 2022. Ya, nah sekarang kita balik nih ke chartnya si Holochain ya. Kalian lihat Bitcoin tuh udah begitu ya. Bitcoin naik. Kalian lihat Holonya nggak kemana-mana ya. Holochainnya flat aja. Dia cuma naik 100%. Terus orang mikirnya udah selesai nih. Ternyata apa? Beberapa hari setelahnya taut-taut yang panjang. Nah ini kejadiannya teman-teman, sama percis. Jadi kalau misalnya kalian yang memang sabar-sabar nunggu hold altcoin selama ini udah nge-keep altcoins, kalian nggak sabar, kalian pikir inilah akhir dari segalanya, inilah momen-momen dimana market tidak akan pumping, inilah momen dimana altcoins akan ketinggalan. Kenapa Bitcoinnya naik duluan tapi yang lain kagak naik ya? Ini ya momen-momennya teman-teman. Kalau lihat lagi Holochain bahkan sekarang ya begini ya posisinya. I don't know ya guys, apakah ini bisa rally signifikan, but it means ya, saya pikir apa yang terjadi pada alts lebih kurangnya
menyerupai kondisi ini ya nanti teman-teman. Makanya saya sampaikan kemarin tanggal 5 Maret. Mungkin kamu merasa ketinggalan maximum opportunity, artinya beli bener-bener di paling bawah. Tapi kamu belum ketinggalan massive opportunity. Ininya belum kejadian. Kalau ini udah kejadian, yes kamu ketinggalan. Dan kalau kamu FOMO setelahnya, of course itu menurut saya sangat disayangkan gitu ya. Jadi kalau momen-momen sekarang ini menurut saya belum terlambat ya. Mungkin kalau buat beberapa case kayak Ripple atau mungkin Cardano dan kawan-kawan, kalau kalian ngerasa udah ketinggalan ya it's okay, fine gitu. Tapi kalian lihat masih banyak opportunity coin lain kayak Wave belum kemana-mana ya. Kemudian ada what else? Masih banyak lagi ya. We have Arbitrum juga lagi consolidating ya. Kemudian ada I don't know, maybe Dimension ya. Personally saya Dimension teman-teman. Dogecoin juga sama tuh. Belum. Ini belum ada apa-apanya. Kalau memang udah lari aja dia kencang ya teman-teman sekalian. Dan XRP currently dengan posisinya ya harusnya dia bisa ngejar sampai ke 0,8650. Ini jadi patokan saya untuk menjadi area next target berikutnya ya. Kalau misalkan ada futures kalian lagi ongoing long bisa maintain. Kalau misalkan ada spot ya keep aja sih. Saya pikir masih bisa rally lebih jauh lagi. Ya that's the idea teman-teman sekalian. Dan berikutnya Cardano ya. Cardano itu posisi weekly range ya. Teman-teman penting untuk pahami. Ini permainan kita nih antara $0,6 sampai $0,78. Ini kalau misalkan Cardano berhasil take over area ini next weekly range, kalian bisa anticipating Cardano up to kisaran level $1,2 which means di sini. Ya, ini harusnya bisa jadi next opportunity kita untuk ngelihat Cardano mencoba untuk mengejar ke level tersebut. Ya, lagi-lagi kalau misalkan ada futures, mungkin kalian lagi maintain, ya bisa di maintain, bisa take profit sebagian, udah mencapai target, sisanya bisa di manage. Karena secara perspektif, secara struktur kalian lihat Cardano ini terbilang cukup oke. Weekly, higher high, higher low, higher high. Ada retest. Ya, terus dia naik. Kalau misalkan memang this week ya, Cardano prepare untuk dia next rally. Kalian boleh notice di sini bahwa technically Cardano itu cuma konsolidasi sebelum big move-nya. Dan mungkin kalau kita bisa mencari acuan lagi, ya ini saya lihat tadi ini adalah acuannya teman-teman ya. Kita ada update tadi di Advanced Group yang live update. Saya bilang nih Cardano breakout trend line, breakout SNR. So it's a big opportunity ya, I think for Cardano untuk possible dia create higher high lagi pada perspektif time frame daily, menembus area resistance weekly-nya di kisaran range $0,78, which is saat ini kita lagi testing di level atau area tersebut. Kalau ini udah di take out, oke, berarti Cardano harusnya punya peluang untuk rally lagi ya. Bukan berarti teman-teman FOMO buying sekarang. Mungkin ada baiknya sekali lagi saya tekankan ya, kalau teman-teman merasa ketinggalan di sini, cari alternatif koin lain yang belum pumping ya, yang belum bergerak secara signifikan. Itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang merasa ketinggalan ya. Probably mungkin Polkadot bisa jadi salah satu opsi karena dari perspektif weekly-nya dia baru ongoing breakout dari SNR ya. Ini saya kemarin ada sempat early entry, ternyata nggak sesuai ekspektasi saya ya. Dia turun dulu tapi setelah sweep tadi pagi langsung nanjak ternyata ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya option-option yang mungkin teman-teman bisa manfaatkan ya. Ada probably Optimism, probably what else? Conflux sudah pump ya setahu saya teman-teman. Chainlink juga sama udah pump ya. Dan masih banyak lagi ya. Tapi saat ini ya Cardano mungkin update-nya seperti itu ya. Kita memang update kayak gini bukan berarti teman-teman memberikan instruksi untuk membeli, apalagi memberikan ajakan untuk membeli gitu ya. Tapi lebih kepada untuk kalian tahu ya bagaimana progresnya. The next time kalian melihat kondisi seperti ini lagi ya kalian bisa manfaatkan gitu loh. Dalam artian kalian bisa pelajari secara pola, secara historical data, secara technical analysis untuk kalian kemudian bisa meyakinkan diri kalian pada next trade yang kalian akan ambil. Ya, I think that's the goal yang supaya teman-teman di sini bisa lebih yakin lagi, lebih pede lagi dengan analisis yang kalian lakukan juga. So for now teman-teman XRP on track ya for the next target. Mudah-mudahan bisa tercapai sampai $0,9. Kalau misalkan berdasarkan perhitungan saya di sini $0,865 ya ini adalah target secara konservatif kita 0,865 dalam waktu dekat. Jangka panjang lewatin bull run ya ekspektasi balik lagi ke sini guys ya. Mudah-mudahan dia mengeluarkan
pattern yoga ya, yoga pattern gitu kan. Kemudian untuk Cardano juga sama demikian. Kalau dia bisa breakout 0,78 dolar, ini buka opportunity sampai up to 1,2 dolar. I think it's a good opportunity untuk di maintain, untuk dipertimbangkan, tetap pegang di Cardano. Alright, so that's gonna be the update for Cardano dan XRP. Thank you very much guys for paying attention in this video. If you help me likes buttonnya teman-teman, ya, you guys like support dengan likes buttonnya ya. Mungkin likes buttonnya mencapai titik tertentu, milestone tertentu ya, kita bakal live streaming lagi kayak kemarin ya. Seru ya teman-teman, live streaming banyak yang dibahas, banyak banget dapat pelajaran baru juga. Banyak kemarin yang bilang kayak wah ini ternyata something yang baru yang mereka baru dengar ya. Mudah-mudahan itu ya bisa menjadi manfaat positif buat kalian. Oke, God bless to you all and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers, bye bye guys.